pada naik kampungan. Nggak pernah lihat artis New York ya? Andovi nggak mau jujur tadi tentang alasan kenapa dia stand up dan dia bikin comedy club. Jawabannya adalah karena kemakan mulut racun Panji Pragiwaksono. Iya, itu terinspirasi lihat nih Bang Panji di New York. Coba kan, benda nih yuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hapus lo, gua kasih azan lo bertahan. Syukurin lo. Panjang nih ceritanya tentang liburan ke Bromo yang perlu Anda ketahui. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Kayaknya ini akan jadi episode yang panjang karena gue mau cerita panjang lebar soal gue ke Gunung Bromo. Gue mau cerita selengkap-lengkapnya karena perasaan gue mengatakan cerita gue soal ke Bromo akan jadi manfaat untuk banyak orang yang belum pernah ke sana. Nanti habis itu dilanjutin dengan momen yang sangat menyenangkan di akhir dari episode ini, di ujung dari minggu ini, karena gue datang ke sejumlah wawancara. Yang pertama, tanggal 26 hari Senin, 27, 28 itu gue ada di Bromo bersama dengan keluarga. Di episode sebelumnya lo ngeliat kami liburan ke Bali. Tadinya gue tuh pengennya dari hari Minggu dari Denpasar itu langsung ke Malang. Ternyata nggak ada ya flight dari Denpasar ke Malang yang direct, semuanya via Jakarta. Ada juga Denpasar Surabaya, tapi nanti dari Surabaya ke Malang terus baru habis itu ke Bromo lagi, kepanjangan. Jadi gue pikir daripada gue dari Denpasar terus ke Jakarta transit berapa jam terus baru ke Malang, ya udah mending balik aja lah, istirahat 1 malam. Habis itu tanggal 26 paginya berangkat ke Bromo. Berangkatlah kami ke Bromo. Gua dan keluarga belum pernah ke Bromo. Gua waktu Huge in Indonesia bersama dengan Josh, Kevin, sama Rashad pernah ke Bromo, tapi nggak ke kawah Gunung Bromonya, lebih ke ngeliat Bukit Teletabis, terus juga ke pasir berbisiknya. Jadi nggak lengkap lah. Gue pikir-pikir gue ajak aja anak-anak gue, ajak Mila untuk ke sana karena akan jadi liburan yang menyenangkan. Kata orang-orang gue jadi kayak turis asing ke pada liburan ke Indonesia, ke Dieng. Jadi mereka tuh kemarin sebenarnya sempat ke Dieng. Gue coba untuk masukin footage-nya, mereka sempat ke Dieng, tapi gue nggak ada karena gue waktu itu lagi di Batam untuk kerjaan. Mereka ke Dieng, terus kemarin sempat ke Bali, nah sekarang ke Bromo. Jadi kayak orang asing lagi liburan di Indonesia. Berangkatlah kami dan kami menginap di Bromo Hillside. Waktu gue dan rombongan Huge Indonesia pergi ke Bromo, kami sempat makan di Bromo Hillside. Saat itu penginapannya belum ada. Itu waktu itu Desember tahun 2023. Nah terus Agustus 2024 gue sekeluarga nginep di penginapannya. Jadi Bromo Hillside tuh punya tempat nginep, ada beberapa versi. Yang kami sewa adalah yang suite room. Suite room itu sebenarnya lebih mirip kayak kabin gitu ya. Jadi kalau misalkan lu ngebooking suite room, itu tuh roomnya tuh 2 lantai. Di bawah ada tempat makan dan juga ada tempat tidur, queen size.
di atasnya ada 1, 2, 3, 4 single bed. Jadi kayaknya memang untuk keluarga atau untuk rombongan pertemanan gitu kali ya yang berada di sana. Nah, tapi sebenarnya tempatnya adalah Bromo Hillside. Bromo Hillside sendiri itu sebenarnya adalah sebuah restoran yang lokasinya itu strategis sekali. Di restoran tersebut itu ada 2 wing, yang satu wingnya lebih menghadap ke arah Bukit Teletabis, yang satu wingnya menghadap ke arah Bromo, terus Semeru, dan satu lagi gunung apa namanya ya gue lupa. Terus mereka punya observation deck di atas restorannya 360 di mana lu bisa ngelihat, angin kencang sih memang tapi lu bisa ngelihat sekitarnya. Nah itu restoran itu gue bisa ngebayangin tuh modalnya gede banget sih untuk bikin restoran seperti itu karena secara tempat dan secara desain tuh keren sekali. Waktu gue kesana, gue nggak tahu Adit bisa dapat footage-nya atau enggak, tapi waktu gue kesana itu tuh kami makan dikasih kayak suguhan yang mengagumkan lah dan gue kagum sejujurnya dengan suguhan makanannya, makan ikan asin, ada sambalnya segala macam, seru lah. Orang restoran juga jelasin ini ada segala macam gini, seru banget lah. Jadi sangat berkesan, bukan cuma tempatnya berkesan, makanannya berkesan. Jadi gue pikir ketika ada kesempatan untuk nginep di situ, ya nginep aja di situ. Nah, di wing, kan gue bilang ada 2 wing ya. Di salah satu wing itu, lu yang wing menghadap ke Bukit Teletabis, lu ada jalan akses menuju si tempat nginepnya itu, si suite room-nya itu. Suite room itu secara fasilitas tuh menyenangkan sekali. Lu bukan cuma punya balkon di mana lu bisa duduk-duduk menghadap ke Bukit Teletabis yang indah itu, lu juga punya deck sendiri, deck 360 sendiri, di mana biasanya bukan cuma untuk duduk-duduk dan makan, bisa barbekyuan di situ. Habis itu ketika lu masuk, yang pertama lu lihat lu masuk tuh kalau lu masuknya dari arah restoran, lu langsung masuk ke lantai atasnya, lantai 2-nya lah ya. Dan itu kelihatan tuh ada kulkasnya, ada coffee makernya, terus ada apa namanya kamar mandi plus shower, terus ada 4 tempat tidur single. Kalau lu turun ke bawah itu ada meja makannya, terus tadi gue cerita juga ada queen size bednya, terus ada juga kamar mandi, tapi kamar mandinya lebih mewah gitu. Jadi kayak mungkin untuk orang tuanya gitu kali ya. Ada showernya dan ada bathtubnya. View bathtubnya itu keren sekali. Seandainya tidak ada orang lagi pada kerja. Tempat indah dan peaceful ya. Ya, ada yang pada kerja. Tapi sudah disuruh berhenti. Jadi waktu kami ke sana, itu tuh mereka lagi ngebangun suite room di samping. Jadi ada tukang-tukang pada kerja. Bahkan kalau misalkan gue bathtub di situ dan bathtubnya kelihatan mahal ya. Kalau gue mandi di bathtub tersebut, kalau gue duduk doang sih nggak kelihatan. Tapi pas gue berdiri, entah itu untuk masuk atau untuk keluar, itu kuli-kuli yang di bawah itu bisa ngeliat saya telanjang atau siapapun yang telanjang, Mila telanjang atau siapapun yang mandi di situ lah bisa kelihatan. Jadi kan tadi restorannya itu. Ini adalah pintu masuknya. Ini adalah tempat chill yang menyenangkan sebenarnya. Zona pemandangan yang indah hanya saja. Mereka lagi ngebangun baru. Terus baru nih, mau bikin yang sama persis kayaknya. Tadi mereka nanyain, Bapak mendingan, di samping tempat Bapak mereka lagi ngebangun, mendingan mereka tetap lanjut bangun tapi Bapak kami diskon, atau mending harganya normal aja tapi mereka kami suruh berhenti. Tadi gue request mereka berhenti, ya hitungannya libur kerja. Nah selain yang tadi itu bisa nongkrong di sini, ntar barbekyuan di sini, dinner. It's pretty cold. Gue lupa Bromo mana ya? Sana kali ya. Makanya waktu gue check in ditanya sama orang Bromo Hillside-nya, ini mohon maaf nih, ada yang lagi ngebangun di samping Bapak. Jadi saking bukan cuma ngomongin kebisingan ya, gue mencoba untuk ngebuka jendela pun depan-depanan itu mereka lagi pada kerja gitu.
Jadi Bromo Hillside-nya nanyain, Bapak pilih mana? Mereka tetap kerja, tapi Bapak didiskon sewa kamarnya, atau sewa harganya tetap sama, tapi kemudian mereka kami suruh berhenti. Akhirnya gue minta tolong berhenti aja deh, nggak apa-apa sewa harganya tetap sama kan, saya udah siap anyway untuk bayar segitu. Tapi pengennya sih ada privacy gitu ya. Terus udah nih, mereka kemudian melakukan itu dan mereka ngasih bonus berupa tripnya jadinya komplementari dari mereka. Trip yang dimaksud adalah perjalanan sunrise ride atau sunrise package. Intinya berangkat tengah malam, subuh-subuh untuk ngejar sunsetnya. Habis itu ntar ada beberapa destinasi termasuk kawahnya Gunung Bromo, terus ke Pasir Berbisik, terus ke namanya apa ya, nama tempat-tempatnya gue lupa, mohon maaf. Nggak semuanya akhirnya diambil sih. Dan habis itu juga ada paket dengan fotografer dan videografer. Akhirnya fotografer videografer gue bayar, tapi paketnya nggak bayar, komplementari dari mereka. Terima kasih sama Bromo Hillside. Nah, ketika gue menginap di situ, secara umum sebenarnya menyenangkan sekali. Hanya saja ada beberapa hal yang di luar ekspektasi gue. Gue ngomong gini karena gue bayar lengkap, bayar tidak dapat diskon. Gue bukan kayak, halo mau dibayar pakai awareness nggak gitu, nggak kayak gitu. Dan gue yang mau gue katakan lu, udah gue katakan kepada manajer waktu itu, gue lupa namanya mas siapa. Gue ngomong ke manajer juga, dan gue lakukan ini supaya untuk ngebantu lu sebenarnya untuk melakukan keputusan dalam transaksi ini. Waktu gue kesana, yang bikin gue kaget tuh sebenarnya makanannya. Makanannya itu tidak seperti makanan yang waktu itu gue terima waktu gue bareng sama Huge Indonesia. Restorannya sendiri, makanannya itu beda ya. Kalau sarapan di situ tuh, kalau boleh jujur, sarapan itu penawaran ya, apa sih namanya? Yang ditawarkan dalam pilihannya, itu tuh lebih mirip hotel budget menurut gue, dan gue ngomong juga. Bukan cuma pilihannya sedikit, terus udah gitu juga omeletnya dingin. Memang gue datang situ mungkin jam 9:30 apa jam 10 kali ya. Tapi ternyata semuanya dingin, karena lu tau kan mereka kan suka taruh di kayak wadah-wadah gitu ya, sebenarnya dalam bawahnya tuh harusnya ada apinya. Apinya nggak ada yang nyala. Nggak tahu tuh apakah mereka mencoba untuk hemat atau emang dingin jadi mati mulu, gue juga nggak ngerti, tapi nggak nyala. Jadi akhirnya dingin. Gue bilang sama orangnya, sayang banget karena saya bayar produk yang premium, harganya tuh mahal. Tempat gue nginep tuh semalam itu mahal. Sekali lagi, penonton setia di YouTube gue tahu bahwa gue nggak biasa untuk nyebut angka. Karena kalau gue sebut angka, kolom komentar akan berubah. Berubahnya ke angka doang, padahal bukan itu poinnya. Kalau emang pengen cari tahu, nggak susah kok. Lu buka aja Bromo Hillside, cek yang suite room harganya berapa. Dan harganya premium. Memang kalau kita hitung tempat tidurnya, misalkan tempat tidurnya ada 4, bisa 6 orang, harga segitu semalam, kalau dibagi 6 jadinya murah sih. Cuman kan seringkali kan keluarga, kan bapaknya yang bayar. Bapaknya yang bayar sehingga dia sekali bayar semalam kayak gitu tuh sebenarnya produk yang premium. Didesain sebagai tempat yang premium, fasilitasnya premium, bathtubnya premium. Sehingga asumsi orang yang terbiasa untuk bayar untuk sesuatu yang premium, entah itu orang yang biasa naik first class atau liburan di tempat-tempat yang mewah, mereka berharap makanannya juga makanan premium. Tapi ketika di restoran makanannya nggak oke. Bahkan ketika kami mesen, kan dingin nih, waktu itu mesen apa ya, gue lupa. Pokoknya yang pedas-pedas, Shira sama siapa ya, Mila kalau nggak salah, mesen mie kuah. Terus mereka kaget, kok mie kuahnya kayak gini? Mereka nggak habisin. Saya kan kerjanya ngabisin nih, walaupun mie ya, juga lapar dan dingin. Pas gue makan, gue aja kebingungan. Jadi teksturnya lodoh, tau nggak mie yang kelamaan di air, tapi rasanya kayak mie belum jadi. Lu tau nggak rasanya mie belum jadi? Tau kan? Rasanya itu kayak mie belum kelar, belum matang gitu, belum matang tapi lodoh. Jadi gue rasanya aneh banget gitu. Sangat disayangkan karena kayak contohnya gue sempat mesen makan malam kalau gue nggak salah sekali waktu. Tulisannya tuh paketnya tuh ada ikan asin, gak ada ikan asin, ada ikan teri. Gue tahu ini hal-hal kecil ya, tapi sekali lagi, kalau lu terbiasa untuk bayar yang premium, lu mengharapkan semuanya premium. Kayak contohnya nih, kami waktu itu beruntung, untung enggak sih, beruntung karena cerah sekali. Bukit Teletabisnya hijau, langitnya biru, bintangnya cerah,
nggak kelihatan awan untuk nutupin. Tapi gue tuh Senin, Selasa, Rabu ya. Atau sampai Kamis gue. Iya, Senin, Selasa, Rabu. Gue nyampe dingin tapi nggak berangin. Tapi malamnya, besoknya, sama hari terakhir tuh berangin. Beranginnya kenceng banget sehingga gue kesulitan mau bikin konten. Padahal gue udah ngincer sampai bikin konten di luar. Agak blebek-blebek gitu, gue mesti nunggu momen yang agak sepi terus gue langsung ngerjain konten. Tapi masalahnya adalah tidur di dalam jadi menyulitkan karena berisik banget. Semuanya boyong, glug gitu. Nah tentu orang bisa bilang namanya juga berangin, Ji. Iya, tapi kalau lu lagi ngebangun sebuah resort di Gunung Bromo di atas ketinggian di mana nggak ada penghalangnya kayak gitu, angin memang jadi isunya. Kalau angin adalah alasan tempat itu gerbek-gerbek, lah gue sama sekeluarga waktu itu pernah di Reykjavik di Iceland, itu malah lebih kacau lagi anginnya, saljunya, tapi nggak pernah sekalipun ada bunyi glug. Atas bawah bunyi kayak gitu, pasirnya agak-agak masuk, kayak bunyi agak masuk. Jadi sangat disayangkan. Apakah suaranya lebih parah daripada anginnya? You and I both walked out there and we know that that's not true. Alright, nanti pas keluar langsung jalan ke arah sana ya. Soalnya mesti kunci pintu dulu. What other choice do we have? Takutnya pada nungguin. Alright. Buat makan doang aja perlawatannya. Langsung aja naik. Gue bisa memaklumi sih, soalnya medannya medan yang rumit ya. Waktu gue di sana aja, salah satu kamar di bawah tuh bukan atapnya ya, tapi atasnya tuh kayak bukan seng tapi apa ya? Pokoknya copot gitulah, gara-gara angin kencang. Jadi medannya yang berat. Tapi itu kan berarti kalau lo tahu lo mau bikin sesuatu di sebuah gunung yang medannya kayak begitu, ya berarti kan nggak bisa mencoba untuk berhemat dari sisi produksi lah gitu kurang lebihnya. Secara umum sebenarnya kita bisa nilai itu adalah proyek yang ambisius dan gue selalu suka proyek yang ambisius. Tapi kayaknya teman-teman di Bromo Hillside butuh waktu untuk bisa benar-benar ngasih tempat yang pas gitulah. Karena kalau Desember belum ada, Agustus udah ada, berarti emang relatif baru, belum ada 1 tahun itu tempat. Jadi ya gue doakan aja Bromo Hillside-nya makin lama makin oke. Palingan tips dari gue, kalau mau ke sana, gimana ya? Orang kan akan bertanya, jadi Panji rekomendasi atau tidak? Jawabannya tergantung lu maunya seperti apa. Kalau menurut lu kebisingan itu nggak akan bermasalah, by all means, sewa aja itu tempat bagus banget. Kalau lu nggak terlalu terkenal sama makanan, yang penting banyak gue nggak perlu enak gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau hal-hal tadi adalah sebuah isu, ya berarti jangan. Kalau lu merasa itu semua bukan isu, tapi lu nggak nyaman dengan orang lain ngebangun, berarti tunggu aja. Gue rasa
kasih beberapa bulan mungkin mereka udah kelar ya. Kalau yang dari mata gue lihat sih sebenarnya fisiknya udah ada. Cuman mungkin butuh waktu untuk dalamnya ya, untuk furnishing dan segala macamnya. Nah, itu dari sisi Bromo Hillside-nya. Sekarang dari sisi perjalanannya. Gue waktu itu ngelihat sunsetnya dari Bukit King Kong, terus lanjut ke Sabana, turun kan tuh ke Sabana, padang rumput gitu, foto-foto di situ. Terus lanjut ke Kawah Gunung Bromo, terus baliknya kami nggak mampir ke Pasir Berbisik, sempat stop bentar di satu titik, gue lupa namanya apa, untuk makan, habis itu baru pulang. Nah ini gue mau cerita bagian yang ini. Intinya sih gini, pergi ke trip sunrise itu sama persis kayak trip ke destinasi turis dimanapun di seluruh dunia. Kemanapun lu ke seluruh dunia, kalau yang lu samperin adalah tourist destination, experience-nya persis sama. Capek, melelahkan, rame banget orang, pas nyampe sana, kagum untuk sesaat, abis itu udah nih gini doang. Pulang-pulang, setidaknya gue ya, ngomong hal yang serupa. Setidaknya gue udah pernah. Sehingga lain kali diajakin, mau ke Gunung Bromo nggak? Makasih, udah pernah. Gitu. Karena kayaknya gue nggak akan balik lagi sih. Kalau untuk gue ya. Gue pernah ke Tembok Cina. Sama persis, udah mah jauh, jalannya panjang, capek banget. Pas nyampe Tembok Cina, pas dilihat, wah keren ya. Keren, tembok. 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 Ada apa lagi nih selain tembok gitu? Forbidden City juga di Beijing. Sama tuh. Wih, gila keren banget. Terus jalan, gerbang pertama, jalan lagi, gerbang kedua. Capek banget. Pas nyampe ke sana, hah? Oh, gini doang ya? Gitu. Sama kayak misalnya, kayak Borobudur deh. Borobudur juga sama persis. Lu jalannya jauh kan, lu dari parkiran bis, jalan ke dalam, terus aja, sampai ketemu, sampai bawah ngeliat gunung, Borobudurnya, terus lu naik tangga ke atas, terus lu bayar lebih untuk naik. Sekarang kan bayar lebih tuh untuk naik karena makin tua kan. Sampai situ terus awalnya kagum, lama-lama ada apa lagi ya gitu. Sama persis. Semuanya ngelihat Mona Lisa di Louvre. Sama. Udah mah capek pagi-pagi. Nyampe sana macet banget. Ngelewatin begitu banyak koridor, begitu banyak orang. Pas ngelihat ternyata gedenya cuma segini itu makhluk. Antrinya panjang banget. Anak-anak keburu bete. Habis foto terus kita yang udah nih gini doang gitu. Sama persis. Jadi sama persis. Apakah worth it? Cukup worth it untuk bilang setidaknya gue udah pernah ke situ. Karena memang gue pengen banget ke situ. Pulang-pulang bawa foto. Memang foto-foto ya bisa dipamerkan, menarik untuk sekian waktu, tapi habis itu ya udah foto-foto doang. Itu disclaimer-nya. Kami berangkat jam 2. Jam setengah 3. Setengah 3 ada jemputannya, ada guide-nya, biasanya supir dan satu orang guide yang juga merupakan fotografer dan videografer. Terus kami berperjalanan pakai hardtop. Jeep sih, atasnya kanvas bukan hardtop. Kami jalan, terus perjalanan dihabiskan waktu, nggak tahu, gue mungkin berapa jam ya, 1,5 jam mungkin. Sampai kepada stop pertama. Stop pertama itu adalah titiknya Bukit King Kong untuk ngelihat. Tapi sebelum ke Bukit King Kongnya karena masih gelap, kami nyampe situ kayaknya jam 3:30 mungkin. Matahari baru mungkin muncul jam 4:30 atau jam 5. Kami duduk dulu, nongkrong dulu di warung-warung. Nah ini sebenarnya adalah usaha untuk menghidupkan perekonomian setempat. Karena itu warung banyak banget, isinya turis doang aja. Ada yang bule, ada yang Indonesia, ada yang Asia, segala macam. Di situ nggak ngapa-ngapain, nunggu sunset. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir, ngapain nunggu sunset? Berangkatnya entaran aja, biar pas nyampe pas jam 5 atau 4:30 gitu kan. Bisa, tapi itu tidak menghidupi perekonomian warga lokal. Masyarakat sekitar adalah masyarakat dari suku Tengger kalau gue nggak salah ya, maaf ya kalau gue salah. Kebetulan hari itu adalah hari raya, gue lagi mencoba ngingetin karena istilahnya kayak istilah Batak justru.
bukan Toba. Apa ya, gue lupa deh. Lagi hari raya tersebut, tapi toko-tokonya tetap buka, warung-warungnya tetap buka. Jadi karena tentu gue, Mila dan anak-anak ingin menghidupi, karena kan gak enak juga ya, bayangin ada orang datang ke situ, terus udah gitu masyarakat setempatnya nggak terdampak apa-apa. Jadi dengan senang hati, akhirnya kami makan di situ, gue ngopi, bayar, kasih tip lebih. Ketika waktunya kami jalan. Nah ini juga klasik nih kalau lu mau foto-foto di sunset kayak gini. Ada banyak titik untuk lu bisa foto-foto. Kalau nggak mau ribet, titik yang dekat sama warung-warungnya, tapi penuh. Kalau mau agak sepi, berangkat ke sana. Berangkat ke sana juga masih rame. Sampai ke titik yang paling sepi pun masih tetap 100-an orang. Mungkin 150 orang saat itu. Cuman medannya tuh ribet. Gue menyesal sekali pakai sepatu lari gue untuk ke situ. Asumsinya karena banyak jalan nih gitu. Tanpa tahu bahwa ketika trekking, itu tuh pijakan itu bukan pijakan tanah, pijakan pasir. Gamila baru naik bentar, udah menyerah. Aku di sini aja deh, kalian naik. Sebenarnya kalau dilihat ya, naiknya mungkin nggak tinggi-tinggi banget. Masalahnya, gue lagi ngegembol tasnya Mila, gede banget karena isinya ada jaket dan minum dan segala macemnya. Dan pijakan itu berat. Wah itu Dipo, Shira tuh udah suram banget, udah kesel. Ketika kami nyampe di titiknya, dan gue berjibaku, gue tuh sehat dan bugar loh. Gue aja kesulitan. Mungkin kesulitan karena gue pakai tas ya. Gue sih usul, pakailah sepatu trekking seperti yang Mila beliin di Poshira, keputusan yang tepat sekali dari Mila. Dan mungkin lo harusnya punya tongkat, lo tau nggak tongkat? Mila tuh punya, tapi dia nggak bawa. Tongkat yang untuk hiking gitu, mungkin lo butuh kayak gituan. Karena nggak selalu bisa pegang sesuatu ketika lo lagi naik. Bener-bener nggak ada yang dipegang. Kalau lo agak ke kanan dikit, saat itu ya lo bisa pegangan akar dan pohon, tapi kalau lo agak di tengah, nggak bisa, nggak terlalu bisa. Jadi mungkin tongkat itu penting. Pas nyampe ke sana, pas dilihat, ya banyak orang. Lu tau nggak konten-konten TikTok atau Instagram expectation terus reality itu. Expectationnya kayak indah, terus reality-nya wuk karena banyak banget orang. Nah, itu persis kayak gitu. Cuman kami sempat foto-foto tapi nggak lama-lama, terus turun untuk nyamperin Mila dan foto-foto bareng sama Mila. Kami sempat foto-foto, bikin video dan segala macamnya. Dan ketika udah cukup foto-foto dan videonya, udah nggak tahu mau ngapain lagi, kami turun. Sebenarnya Dipo itu betah lama di situ. Karena Dipo di situ bukan, lucu banget. Dipo bilang gini, ngapain sih kita di sini, udah susah-susah naik gunung, lalu nggak mengapresiasi gunungnya. Terus gue bilang sama Dipo, kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Kamu foto sama gunungnya aja enggak tadi? Diajak foto sama gunungnya enggak? Terus Dipo bilang, lah ini kan gunung, kata Dipo. Terus gue lupa bahwa mengapresiasi gunung, itu bukan gunung yang lagi kita lihat saja, tapi gunung tempat kita berpijak. Dipo itu sibuk ngeliatin biota, tanaman, serangga, hewan yang di situ. Dia mah asik sendiri memperhatikan ini tanaman apa. Kebetulan guide-nya ngerti tanamannya juga. Cuman Dipo diburu-buru, dia nggak suka tuh diburu-buru kayak gitu, kita mesti pindah dan segala macamnya, dia nggak terlalu nyaman. Makanya akhirnya kenapa destinasinya kami kurangi, biar ada waktu lebih lama untuk Dipo explore tempatnya. Di saat kami mengeksplor pemandangan tempat lain. Tapi oke, kami turun, terus gitu kami kembali ke jeep dan jalan turun. Dan itu waktu itu mungkin ada, gue mau bilang, mungkin ada 400-500 jeep kayaknya. Dan itu lagi dikit. Katanya pas banget Mas Panji dan keluarga datangnya sekarang, pas weekdays kan, Senin, Selasa, Rabu ya. Dan setelah libur sekolah. Karena kalau weekend di hari libur sekolah, katanya turun dari Bukit Kingkong ke bawah aja bisa 4 jam. Gila nggak? Ngantri tuh semua tuh. Edan. Turun kami, lalu kami sampai ke Sabana. Terus kami terakhir dari, kan rombongan jeep banyak kan. Udah pada turun semua tuh, kami rombongan terakhir karena Dipo ingin bersantai. Dan kami ngasih waktu juga untuk Dipo. Pas turun tuh udah rada terang. Terus kami sempat foto-foto di Sabananya. Selesai foto-foto, kami lanjut lagi ke arah kawah Gunung Bromo. Kami berhenti di sebuah, dari atas, dari Bukit Kingkong kelihatan tuh ada kayak pasir, terus ada kawah, terus ada kayak garis gitu kalau dari atas. Itu ada warung-warung. Nah, jeepnya berhenti di situ, ada 2 pilihan. Lu bisa jalan kaki, terus aja, karena lu jalan dari warung tersebut ke kaki Gunung Bromo tuh lumayan. Dan sekali lagi, bawahnya tuh pasir. Lu tau kan jalan di pasir berat. Jadi pasir, habis itu lu naik lagi sekian ratus anak tangga.
Sampai atas lu turun lagi, habis itu lu jalan lagi ke warung-warung tersebut untuk naik jeep dan jalan. Nah, lu bisa jalan atau lu bisa naik kuda. Naik kuda 250.000 per kuda waktu itu ya, harga yang diberikan kepada gue. Terus akhirnya kami memutuskan untuk naik kuda. Menurut gue, kalau lu tanya, kalau lu ada duitnya, mendingan naik kuda. Karena semua orang yang balik jalan kaki mukanya suram banget. Mau itu bule, mau orang Indonesia mukanya bete banget, capek soalnya. Jadi kalau emang rezekinya ada, mending naik kuda. Karena lu naik kuda tuh ngelewatin medan yang cukup jauh dan naik turun sampai akhirnya berhentilah di kaki gunung, baru naik tangga. Nah, namanya juga deket kawah gunung ya, mungkin lu nggak tahu, baunya kan kayak 1.000 orang kencing bareng gitulah, bau amoniaknya gitu. Dan akhirnya kami pelan-pelan naik ke atas, sampai atas. Harus gue akuin ini baru pertama kali gue ngeliat kawah gunung secara langsung dan cukup menarik gitu ya, majestic. Habis itu kami diajak sama guide-nya ke satu tempat sesembahan. Terus Gamila nanya, ini kayaknya dulu persembahannya orang ya? Terus kata si guide-nya, anak lebih tepatnya. Terus mikir, baiklah. Untuk kita sudah di era yang baru. Semua wisata-wisata nasional kayak gini tuh sama aja. Mau itu Borobudur, mau itu Tembok Cina, sama aja nih, pendakian melelahkan. Dulu. Apa tuh? Lempar. Biasanya ada upacara kasada itu kan kayak sedekah bumi gitu. Jadi lempar hasil bumi ke kawah. Oh gitu. Terus kata Mila, sebelumnya yang dilempar orang. Dulu ya. Hah? Beneran? Cerita. Udah deh setelah foto-foto selesai di situ, turun lagi, balik lagi naik kuda, nyampe lagi ke titiknya, bayarnya bisa cash atau bisa transfer. Nggak ada kris di wilayah situ, nggak bisa bayar pakai kris, itu informasi penting. Cash aja atau transfer. Transfer juga nggak semuanya. Kayak di warung-warung tadi nggak bisa transfer, kuda bisa transfer. Udah. Oh ya, dan informasi penting, gue nggak transfer ke yang punya kuda, gue transfer ke supir gue ngasih cash. Mungkin supirnya markup, gue juga nggak tahu. Tapi sekali lagi, spiritnya kan menghidupi perekonomian setempat. Jadi valid lah. Udah, terus kami naik mobil lagi. Pasir berbisik kami lewatin. Terus kami berhenti di sebuah tempat yang mohon maaf gue lupa. Tapi di situ tuh biasanya dipakai untuk foto-foto lagi sama orang dengan background si Bukit Teletubbies. Di situ, Dipo explore bebatuan, tanaman, serangga yang ada di situ. Gue, Mila, Syira makan bakso Malang. Dipo juga akhirnya makan bakso Malang. Terus sempat ngobrol-ngobrol, terus lanjut. Terus ketika kami nyampe ke Bromo Hillside, itu kalau gue nggak salah jam 9:30. Kalau nggak salah, jam 9:30. Jadi berangkat 2:30, balik 9:30. Itu dengan nyantai dan menghilangkan 1 atau 2 titik destinasi. Pada akhirnya, kalau ditanya anak-anak happy atau enggak, mereka happy semuanya. Mereka happy. Kalau Syira bilang, at least ini lebih seru daripada yang waktu ke Dieng. Karena nggak ada aktivitasnya, kan cuma nginep doang. Walaupun Dieng lebih gunung, jadi Dipo lebih seneng tuh. Hati gue tuh tersenyum ngelihat Dipo jongkok, ngangkat batu untuk ngelihat serangga yang ada di baliknya, ngeliatin pohon. Gue tuh seneng banget. Dari dulu dia emang anak yang seperti itu sampai sekarang. Dia masih jadi remaja yang seperti itu. Habis itu udah kami sempat sarapan, breakfast di si Bromo Hillside-nya, terus sisanya seharian istirahat aja di Bromo Hillside. Sayangnya sekali lagi angin kenceng. Seandainya enggak, mungkin kami bisa duduk-duduk di luar. Kami hari itu tuh bayar untuk barbecue. Pengennya sekali lagi di observation deck kami tuh, tempat gue bikin konten Sila Rekap episode 1, harusnya di situ tuh. Cuman karena angin kenceng, akhirnya barbecue dibawa masuk ke Bromo Hillside restorannya, jadi kami barbecue di situ. Tadinya mau barbeque-annya di luar, cuman seperti yang tadi Anda lihat, anginnya storm lagi ngamuk. Dan nah, ini penting. Kali itu enak makanannya. Barbecue-nya legit. Gue nggak tahu daging apa yang mereka pakai. Dagingnya
empuk. Bukan steak kayak kalau lu makan ke AB Steak gitu ya. Bukan kayak makan di Asian Butcher gitu. Kayak nggak tahu daging apa. Mungkin beli, tapi dagingnya lembut sekali dan enak. Menurut gue, yang masak memang jago. Dan yang masak kelihatan happy. Orang yang nge-barbecue kelihatan happy. Gue senang tuh sama orang yang happy sama pekerjaannya. Terus makanannya enak, happy, istirahat. Besoknya kami sempat sarapan lagi di Bromo Hillside-nya, di restorannya. Habis itu kami naik mobil. Kemudian kami sempat makan di sebuah tempat. Tapi sayangnya, maafnya, gue lupa nama tempatnya apa. Moga-moga ada footage-nya, gue coba kasih lihat. Itu adalah sebuah tempat yang menarik. Setelah makanan serba tradisional di Indonesia, kami datang ke sebuah tempat yang makanannya tuh lebih banyak Eropa. Kayaknya tempatnya tuh biasa untuk kawinan. Bagus tempatnya, menurut gue. Tempatnya bagus, proper, menunya oke, kopinya oke, makanannya oke. Tapi gue lupa. Nanti mungkin Adit bisa masukin nama tempatnya apa. Baru kami ke bandara, baru kami terbang balik ke Jakarta. Dan itulah Senin, Selasa, Rabu di episode kali ini. Hari Kamis, gue kerja. Gue sempat live TikTok sama Melanie Ricardo dan Lucy Wiryono. Tapi gue juga ke markas hanya untuk ketemu sama Zack Peterson. Nah, Zack Peterson ini adalah orang yang memimpin sebuah NGO namanya 1,000 Days Fund. Dia fokus pada penanganan stunting. Gue ketemu sama dia karena kami udah bermitra lama. Saya sering ngobrol-ngobrol. Dia pertama kali menghubungi gue gara-gara materi stand up gue di Ternyata Ini Sebabnya yang ngomongin stunting, ada di YouTube. Terus dia seneng karena gue ngomongin itu. Akhirnya kami sering ngobrol-ngobrol, dia sering ngasih informasi. Terus gue tuh pengen banget duduk dan nanya-nanya soal stunting. Kebetulan dia juga dia terlibat di sebuah film dokumenter tentang stunting yang dibuat dan diproduksi dan didistribusi sama MD Pictures. Jadi kami duduk dan kami ngobrol-ngobrol. Gue tuh nyari premis sih dari obrolan itu untuk jadi materi stand up, jadi kita tunggu aja. Kalau lu peduli sama stunting juga, coba cek 1,000 Days Fund di sosmed. Di website juga gua rasa ada, lu cari aja 1,000 Days Fund, harusnya ketemu. Habis itu gue pulang karena malamnya gue dinner bersama dengan keluarganya Mila. Kalau di episode sebelumnya gue dinner sama keluarga dari sisi gue dengan nyokap gue. Kalau ini dari sisinya Mila dengan nyokapnya Mila. Menyenangkan sekali. Gue nyebut Asian Butcher karena kami makan di situ. Hari Jumatnya, ini adalah hari yang seru. Hari Jumatnya, gue onboarding 2 anggota baru. Yang biasanya megang gue Devita, udah nggak sama gue lagi. Sekarang gantinya ada business manager namanya Fauzan. Dan executive assistant gue namanya Maulia, panggilannya Lia. Habis onboarding sama mereka, kami langsung seharian pindah dari satu titik ke titik lain. Titik pertama adalah Invina. Gue mampir ke konten YouTube yang trending-trending aja. Ini sebenarnya adalah sebuah project dari seorang kawan lama yang sudah lama sekali tidak bertemu. Sekarang dia ada di situ. Nanti lu lihat aja sendiri siapa orang tersebut. Kami ngobrolin apa ya? Ngobrolin banyak hal sih. Ngobrolin soal gua ke New York, politik juga, ngomongin momen-momen gua trending. Menyenangkan sekali nonton di situ. Habis itu gue langsung geser untuk mampir di Podhub. Ini yang ditunggu-tunggu banyak orang, termasuk gue sendiri. Akhirnya gue bisa ada di konten tersebut karena gue menyukai konten tersebut. Pertama-tama gue selalu suka dengan apapun yang Deddy Corbuzier lagi kerjakan. Tapi gue juga senang ngelihat Vidi di situ. Dan gue selalu pengen jadi bagian dari Podhub. Dan obrolannya menyenangkan sekali. Lucu banget itu. Nanti lu tonton aja. Dari situ gue geser langsung ke YouTube-nya Cing Abdel. Kalau gue nggak salah untuk ke-6 kalinya gue mampir ke situ. Mungkin bahkan lebih. Tapi kali ini spesial karena gue jadi bintang tamunya Cing Abdel berdua sama Gamila. Ngomongin banyak, ngomongin soal dinasti stand up komedi, ngomongin soal cuci piring, ngomongin soal beratnya kehidupan di New York, tapi perspektif suami istri. Kelar dari situ, gue geser lagi untuk bikin konten sama Indah Ji. Gue bikin konten sama Indah Ji, dan kalau kemarin nggak nyampe sejam, obrolan sebelumnya, ini 2 jam gue. Ngoceh sambil makan, sambil ngopi sama Indah Ji. Ngomongin soal fatherless, ani-ani, gadun, gitu-gitulah. Panjang lebar. Nanti lo tonton sendiri aja. Dari situ, gue geser open mic di Ketawa Comedy Club.
untuk nyiapin set The Founders gue. Gue ngeliat di TikTok ada mbak-mbak ngamuk sama lagu Balonku. Karena dia nyanyiin liriknya dan merasa ada yang salah dengan lagu. Dia bilang, gimana sih tuh yang bikin lagu Balonku, Balonku ada merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor, mana balon hijaunya? Dah, tolong. Dia pas salah nyanyiin lirik kan? Yang bener kan hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau, dor, masuk akal. Dia udah salah, ngotot. Mana balon hijaunya? Lu yang goblok. Ada balon hijaunya. Lu nyanyinya salah. Udah, gue hari Sabtunya itu tadi pengen main bola, tapi nggak kebangun gue. Bablas, baru bangun jam 9. Jarang-jarang tuh gue kayak gitu. Hari Sabtunya, gue nonton spesialnya Rio Dumatubun Panggung Jawab. Sebenarnya pada malam yang sama ada, jadi Raditya Dika bikin show hari itu 2 show, ada yang siang, ada yang malam. Nah malam Radit bersama dengan Rio Dumatubun bersama dengan Annie yang juga bikin spesial. Tapi Rio waktu itu ngundang gua, dia nyiapin undangan, terus akhirnya gue nyampe ke situ. Anjay, gokil. Gokil. Anjay, Rio Dumatubun. Mas Panji, Anjay. Siapa orang-orang ini? Nah, ini kalau ini wapres ini. Anjay. Kedeketan. Sorry. Anjay. Terlalu random mas. Anjay, gokil. Kedekatan ya. Halo, apa kabar? Salim dulu lah. Anjay. Mas Panji. Kedekatan ya? Ya, Oh, iya. aku Bob. Hah? Ini Mbak saya. Ngaku bohong ya. Anjay. Makasih, Usdi. Selamat ya. Makasih ya. Doain lancar ya. Iya. Katanya gue dikasih kursi di pinggir panggung, di atas panggung di pinggir. Nggak bisa. Gue nonton. Panggung Jawab dari Rio Dumatubun. Bagus banget. Bagus banget. Yang bikin spesial itu spesial, kan selalu konteks ya. Jadi di situ Rio tuh ngomongin soal tanggung jawab dia di perannya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, tapi juga sebagai seorang penghibur. Tanggung jawab dia di atas panggung. Itu spesial, bagus banget. Itu spesial kayaknya dikerjain, nggak tahu antara stand up Indo atau mungkin Rio minta tolong si Rijal ya. Rijal itu, kalau lu pernah nonton film Imaginary, selalu ada orang yang gemuk, rambutnya keriting, diikat, kumisan, jenggotan. Itu namanya Rijal tuh. Si Rijal itu kalau di film Kakak Bos itu di scene awal jadi bartender di klub kalau lu ingat. Rijal itu sering banget jadi show director dari acara-acaranya anak-anak stand up. Antara misalkan kayak Erwin Wu minta tolong Rijal untuk ngurusin, atau kemungkinan gue juga nggak tahu pasti, atau kalau ada acara-acara stand up yang dipromotori sama Stand Up Indo. Stand Up Indo kan mulai mempromotori acara stand up. Kayak kemarin tuh Right to Riot itu dipromotori sama Stand Up Indo. Asumsi gue, Rijal juga show directornya. Nah, setiap kali Rijal bikin acara, udah pasti rapih, bagus, dan unik. Show-nya Erwin Wu itu unik sekali dari sisi treatment. Kita jangan cuma ngomongin setnya, tapi treatmentnya soal ada ledakan terus tiranya turun, terus lampu yang berubah-ubah. Kemarin di Rio Dumatubun tuh ada set yang bentuknya kayak rumahnya dia, tapi di satu pojok tuh ada shower. Showernya pas dibuka, di dalamnya itu ada toiletnya, tapi toiletnya bukan cuma sekedar sebagai hiasan. Rio Dumatubun ada beat yang terkait sama toilet tersebut. Itulah kenapa tadi gue bilang kalau si Rijal dan teman-teman yang ngerjain bisa dibilang rapih dan juga oke lah. Dan gue happy dengernya karena ini berarti siapapun di Indonesia stand up comedian yang pengen bikin show, dia bisa dipromotori Stand Up Indo, dia bisa dipromotori Comika. Gue nggak tahu Emily ngerjain mempromotori acara di luar talent mereka atau enggak, gue nggak tahu. Bisa juga hiburin juga promotor, tapi gue juga nggak tahu apakah hiburin ngerjain show di luar talent mereka deh. Gue nggak tahu deh kalau tour. Ya pokoknya ada juga. Atau bisa Rijal sendiri untuk ngerjain. Sehingga stand up comedian tuh punya kelulusan untuk milih gitu, pengen sama siapa. Ujung-ujungnya lebih banyak show di Indonesia. Karena Comika kan nggak mungkin ngerjain semua
show juga kan. Bisa tapi ntar jelek lagi karena fokusnya berantakan kan, pecah belah. Bersyukur sekali ada banyak orang-orang dan moga-moga sih ada lebih banyak orang kayak Rizal. Tapi show-nya Rio Dumatubun bagus banget menurut gue. Bisa gue asumsikan mungkin banyak yang nggak siap ya karena pembahasannya kadang-kadang namanya juga orang dewasa ya pasti ngomongin seks, ngomongin segala macam. Dan Rio punya keberanian yang mengagumkan untuk ngebuka itu semua. Tapi juga lucu banget. Lucu mah udah pasti lah ya. Lucu mah udah pasti namanya juga stand up. Tapi bagus banget sih menurut gue. Dan yang gue suka adalah judulnya Panggung Jawab. Bagus banget itu. Sukses untuk Rio Dumatubun. Moga-moga di akhir Rio Dumatubun sambil nangis bilang ini adalah bentuk gue mencoba untuk bertanggung jawab terhadap pilihan gue berkarya sebagai seorang komika. Keren. Abis itu gue kelaparan. Sebenarnya sepanjang acara tuh gue kelaparan. Nah waktu gue datang, gue tuh sempat ngeliat tuh. Gue lupa namanya apa ya sekarang namanya. Kalau nggak salah namanya. Aduh gue lupa lagi, gue takut salah ngomong. Tapi di seberang SMA 70 itu tuh ada kayak tempat ngopi, kayak tempat roti bakar, tempat makan mie gitu. Terang banget. Jadi gue udah ngincer itu tempat. Abis dari Rio gue mau ke situ. Pas gue nyampe ke sana, ternyata yang punya fansnya gue. Wah kami ngobrol-ngobrol panjang lebar. Gue nyobain, gue minum kopi tarik, enak kopi tariknya. Gue makan roti kaya butter, enak juga. Walaupun bukan roti kaya butter yang keras ya. Kan ada roti kaya butter yang keras, kayak Yakun Kaya kan keras. Ini yang lebih lembut tapi enak. Terus gue juga nyobain mie, takut salah nyebut nih, mie nyemek. Ini menu andalannya nih ya. Mie goreng nyemek. Kalau ini lengkap dengan toppingnya. Bisa pakai telur puding, telur ceplok, kornet, bakso, dan lain-lainnya. Tapi kami ngobrol-ngobrol panjang lebar, sangat menyenangkan. Tempatnya baru ternyata, pas gue nyampe itu hari pertama buka. Gokil. Istilahnya meant to be aja. Udah dari situ terus gue pulang dan istirahat. Hari Minggu juga hari yang sangat spesial. Karena gue mampir ke launchingnya comedy club baru di Jakarta. Jadi sekarang, jadi sebelumnya kan ada 3 comedy club ya. Comika Comedy Club nih di lantai 2 markas Comika. Ada Ketawa Comedy Club, lokasinya di Fatmawati, di tempatnya Bung Rin. Ada Kelakar Comedy Club and Cafe, itu di Tebet kalau gue nggak salah, gue lupa maaf ya. Ada 3, sekarang ada yang keempat. Namanya Mad for Laugh. Ini adalah tempatnya Andovi Da Lopez. Andovi Da Lopez di Cipete punya tempat namanya Mad for Coffee. Itu tempat kopi dan makan vegan gitulah. Gue pernah bahas juga di Dota di Weekly Vlog. Nah, studio di atasnya itu dibikin jadi comedy club. Habis itu di belakang itu ada wilayah juga dijadiin tempat showcase untuk stand up. Nah, ini adalah kelanjutan dari obrolan gue waktu gue sama Andovi. Dia bilang gue mau jadiin studio itu tempat stand up. Gue bilang sebut aja comedy club. Ah nggak enak lah. Gue bilang sebut aja biar kita tuh punya 4. Jakarta tuh kurang comedy club. Dan kalau kita nggak coba untuk dorong, percepat kelahiran banyak comedy club, kota-kota lain jadi nggak akan punya. Makanya kita mesti punya. Comedy club Jakarta mesti banyak, mesti sehat, bisnisnya oke, biar bisa buka di tempat-tempat lain. Dan biar bisa jadi tren, biar kota-kota lain punya comedy club juga. Kan lu yang ada di Semarang kan pengen dong punya comedy club, atau lu di Palembang pengen dong punya comedy club, lu di Makassar pengen dong punya comedy club. Kalau di Jakarta sukses, pasti yang tempat-tempat lain lahir. Jadi akhirnya dia iakan berdirilah si comedy club tersebut. Sebenarnya yang beneran comedy club itu kapasitasnya 30. Dan kapasitas 30 itu khas banget stand up comedy club yang ada di New York. Jangan dipikir comedy club di New York itu ratusan. Enggak, cuman Gotham kayaknya yang kapasitasnya 300. Comedy Cellar aja kapasitasnya 150. Sisanya kebanyakan 50. Eastville Comedy Club mungkin 120 kali. Tapi comedy club tuh ada yang 30, ada yang 50. Emang kayak gitu comedy club. Dan gue sempat ngeliat tempatnya oke menurut gue, dan gue mengharapkan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan. Terus pas di showcase, gue tuh bilang sama Andovi, gue mau open mic ya. Gue mau ngetes materi gue untuk The Founders. Si anjing naruh gue di showcase. Orang-orang pada stand up, ada sejumlah anak Batavia Jokers termasuk Ben Danio yang stand up di situ, tapi mereka bawa set solid semua. Ada Georgie, dia adalah orang Indonesia yang tinggal di Singapura, dan gue waktu itu pernah, waktu gue di Lemon Stand di Singapura, gue ketemu sama dia. Kemarin dia pecah banget. Terus Andovi juga, ada beberapa komika asing lucu-lucu. Andovi juga stand up. Oh, ada
Aldo, Muhammad Rinaldo, pecah banget, buset, ini orang emang monster dari dulu. Terus Andovi, terus baru gua. Nah gua ngelatih joke baru gua. Udah, habis lu banget tetengan gue 2. Dadah Mas Anji Drive. Tapi yang spesial juga penontonnya, artis semua. Raditya Dika datang, Rian Adriandi datang dengan pasangan masing-masing. Terus ada Rai dengan pasangannya, ada Jovi tentu, ada siapa lagi? Chandra Leo. Udah banyak orang-orang keren semua lah. Emang beda kalau misalkan selebriti macam Andovi yang buka ya. Seru banget dan itu adalah malam yang sangat menyenangkan. Gue seneng banget open mic di situ. Ini adalah Andovi, owner of a comedy club Da Lopez. Ini adalah comedy clubnya Mad for Laughs. Tadi gue sempat di sini. It feels good. Katanya Andovi bisa 30-an kursi, yang mana mirip sekali dengan banyak sekali comedy club di New York City. Jadi sayangnya cuman tadi tuh dipakai untuk open mic sore-sore sama Batavia Jokers. Itu untuk open mic. Nanti showcase-nya di bawah. Tapi mungkin lain kali gue akan. The vibe was like this. Nice. The vibe was like this. Cuma ada satu lampu spotlight. That was Sweet. Kapan-kapan gue kesini ke tempat. Thank you, Paji. Thank you so much. Kapan-kapan gue kesini. Tapi sekarang gue di showcase-nya di bawah. Jadi gila, emang beda kalau Andovi Da Lopez yang punya comedy club, yang datang Chandra Leo, Raditya Dika, Rian Adriandi, ada Rai, gokil. Katanya ada Pramono Anung. Abis itu, dari situ gue jalan kaki. 17 menit dari Mad for Laughs-nya Andovi, Fuad lagi bikin nonbar MU Liverpool. Nah waktu itu kan ada satu episode gue open mic di situ tuh. Gue nanya mau Fuad, gue kebetulan lagi di Cipete, gue boleh nggak open mic di situ? Oh iya boleh. Ada gue jalan kaki. Berjalan menuju open mic selanjutnya di Twin House Cipete, di nonbar MU dan Liverpool. Jalan kaki, karena gue butuh jalan kakinya. Udah lama nggak jalan kaki, di New York kan jalan kaki mulu ya. Di sini gue nggak. Jadi gue jalan kaki aja. Gue dibawa sama Google Map tuh nyelip-nyelip ke perkampungan gitu. Menyenangkan sih, jadi gue jalan-jalan aja. Terus akhirnya nyampe ke situ. Sampai juga kita di Twin House. Saatnya open mic. Let's go. Pertandingan baru memulai. Nggak usah ditanya pertandingannya, MU-nya tolol. Kalah 0-3 di Old Trafford. Masalahnya adalah gue udah mengiyakan untuk stand up di akhir. Karena kalau di awal penonton belum pada banyak. Kalau halftime penonton pada keluar masuk untuk mesen minum dan makan dan kencing dan segala macam. Kalau di akhir Fuad bisa mengondisikan penontonnya nggak kemana-mana. Akhirnya gue stand up. Lu tau gak sih rasanya mesti bikin orang ketawa, pendukung MU yang lagi sebel sama MU tolol. Udah makalah tolol lagi mainnya. Nah gue ngerasa inilah kesempatan. Kalau emang joke-nya bagus dia. Dan akhirnya gue tes di situ. Dan set founders gue itu ya kuat di depan, kuat di belakang, yang tengahnya masih harus gue rapihin. By the way, Adit, kayaknya jangan terlalu banyak naruh beat yang di depan, yang di belakang ya, Adit ya. Kasian soalnya, bukan apa-apa. Ini tuh bakal jadi joke untuk the founders. Gue takut efek kejutnya jadi kurang. Kalau joke yang di tengah-tengah, yang masih setengah matang, taruh juga nggak apa-apa, Dit. Tapi dan sebenarnya sih open mic-nya akan ada di membership seperti biasa. Cuman sekali lagi tontonlah dengan hati-hati karena udah pasti lu jadi kena spoiler. Memang itu belum matang ya, tapi beat awal dan beat akhirnya tuh udah jadi tuh. Nah beat-beat yang di tengah-tengah ini yang lagi gue utak-atik. Terus udah akhirnya gue stand up, pecah, dan pulanglah gue dari situ dengan bahagia karena gue open mic 2 kali. Gue bawa set gue tuh di penonton Comika, di penonton ketawa, di penonton Mad for Laugh, dan di penonton bola tuh beda semua tuh. Makanya gue yakin beat awal dan beat akhir tuh udah solid, cuman di tengah ini masih gue rapiin. Gitu, itulah perjalanannya sih, 45 menit videonya. Terima kasih banyak untuk yang sudah mengikuti. Moga-moga puas dengan episode ini. Episode minggu depan ada dramanya.
drama banget. Tapi itu untuk dulu. Sampai ketemu di episode buat tadi di video. Thank you, bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi.